Halo semuanya, oke balik lagi. Di episode kali ini kita bakal ngebahas tentang Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Dan kali ini gue sendiri, gue ditemenin oleh salah satu mahasiswa dari Fakultas Hukum. Boleh kenalan dulu? Halo, kenalin nama aku Salma Apriliani, angkatan 2016 dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran di Jatinangor. Oke. Seperti video-video sebelumnya, kita biasanya mengawali dengan penjelasan dari fakultas atau jurusan itu. Jadi karena ini kita bakal tentang fakultas hukum, jadi mungkin bisa dijelasin dulu fakultas hukum itu apa sih? Ilmu hukum itu apa? Fakultas Hukum itu apa? Ya, atau ilmu hukum itu apa? sama aja sih, mirip lah ya. Oke. Jadi kalau Fakultas Hukum itu ya fakultas yang mempelajari tentang ilmu hukum dan akan mengeluarkan sarjana hukum setelah nanti lulus. Kalau ilmu hukum itu sendiri ya kita belajar tentang bagaimana cara memahami peraturan, membuat peraturan, memahami peraturan, dan lebih ke melanggar peraturan enggak dong sis. Enggak sih, jadi lebih ke apa ya? Setiap hal yang kita lakukan di muka bumi ini pasti selalu ada hal yang mengatur, baik itu secara tertulis ataupun enggak. Nah, kalau di ilmu hukum itu sendiri mungkin kita sekarang pelajari aturan-aturan yang tertulis dan tidak tertulis. Kayak kalau misalnya tidak tertulis itu norma-norma yang sudah menjadi kebiasaan di masyarakat. Kalau yang tertulis ya kayak undang-undang dan lain sebagainya. Itu sih. Kalau hukum tajwid, hukum normatif dan tanwin, Ahlinya, mohon maaf, sarjana bahasa Arab. Itu enggak. Itu enggak. Tapi itu juga merupakan hukum agama ada? Hukum agama ada. Ada hukum agama Islam, hukum agama Kristen. Serius ada? Enggak sih kalau untuk kayak gitu, tapi paling hukum waris kayak gitu ada, hukum Islam itu ada. Oke, sekarang lanjut. Kira-kira belajarnya apa aja sih di ilmu hukum? Belajarnya apa aja? Secara umum atau dari semester 1 sampai semester 8? Umum Banyak dulu. nih sis. Jadi secara umum dulu, terus habis secara umum Oke. nanti ditanya lagi. Jadi kalau belajarnya itu waktu di semester 1 sih aku belajar kayak secara umum ya, pelajaran ilmu hukumnya dari fakultas hukum itu ada 3, logika, pengantar ilmu hukum, sama iya ada logika hukum, pengantar ilmu hukum, sama ini apa sih namanya ilmu hukum gitu. Jadi 3, tapi pelajaran yang lain-lainnya kalau logika hukum itu lebih ke bagaimana cara kita berpikir, mindset kita. Contohnya kayak misalnya nih ada penyidik, nanti tuh dia bakalan penyidik di kepolisian. Jadi kan di kepolisian ada penyidik yang nanganin kasus narkotika atau apapun, semua kasus kayak gitu-gitu. Jadi ketika dia bertanya itu tuh ada pertanyaannya itu yang sebab akibat kayak gitu-gitu. Kalau dia jawab kayak gini, berarti kita akan nyelidiki kayak gini, kayak gitu-gitu loh. Oh, bagaimana cara kita antisipasi. berpikir, enggak sih enggak antisipasi, tapi bagaimana membangun pola pikir. Tapi waktu itu guys, tolong, logika hukum susah banget soalnya waktu itu dosennya galak. Oh, kirain nggak kelogikaan. Enggak gitu. Tapi Intinya belajar hukum kan. ya, Kira-kira apa sih pelajaran yang waktu SMA kena banget pas belajar di FH? oh ada kewarganegaraan. Soalnya Apa ya? waktu itu ada matkul kewarganegaraan. Tapi dosen aku bilang waktu itu kalau kewarganegaraan yang sekarang banyak diajari ke sekolah ke siswa ataupun ke mahasiswa itu lebih ke mengajari katanya gitu. Jadi cuman ngasih tahu Pancasila tuh ini, tapi tanpa memberi contoh untuk kita mengimplementasikan. Kayak gitu. Kalau waktu kuliah kemarin sih katanya kita tuh harus mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila gitu, kayak norma Pancasila yang pertama katanya ketuhanan Berarti yang maha esa gitu. belajar PKN kepake banget? Nggak pakai banget sih, cuman ya kepake. Kepake banget enggak juga. Aku lupa waktu SMA belajar apa PKN. Aduh. Tapi kepake kok, kepake. SMA Sukabumi. SMA ternama bahkan Sukabumi. Enggak, misalnya gini, ketika emang pelajaran yang paling berhubungan dengan hukum kan di SMA PKN paling. Iya. Dan itu pun waktu kuliah gak kerasa banget, gak kepake banget lah. Berarti siapapun berhak dan
apa ya, punya kemungkinan besar belajar hukum. Iya iyalah, karena kan kita akan memulai semua itu dari awal lagi menurut aku ya pas masuk kuliah. Ya, semua jurusan gitu sih. Iya. Tapi tanpa membutuhkan basic ilmu yang banyak banget, karena hampir semuanya nggak punya basic, bisa dibilang. Oke, iya. Kecuali yang sebelumnya kuliah di hukum, pindah lagi ke hukum lagi. Iya, yang mungkin dibilang kalau yang orang hukum itu kan nggak ada rumus matematika gitu ya, tapi ya asalkan kita mau baca aja, baca dan bisa memahami apa yang kita baca itu doang sih. Oke, nah berarti buat kalian yang misalkan Yang sekarang suka lagi baca. SMA, kayak minat ke hukum, jangan minder dulu. Kayak gak punya basic apa-apa. Iya Soal benar. semuanya juga kalau belajar hukum gak punya basic apa-apa kan? Iya, tapi ada basic paling dasar. Apa? Berani speak up. Karena kalau pendiam dan gak mau mengutarakan apa yang ada di isi otak kita, itu agak susah untuk berkembang. Oh, berarti kalau misalkan kamu orangnya gak bisa diem, Cocok. kayaknya ya bukan pemberontak sih, kayak Ya berani lah berani gitu lah anaknya. mengutarakan. Nah, tapi jangan bersedih juga kalau misalkan yang nggak berani, yang tipe apa ya, pendiam atau apa ya, yang pendiam gitulah. Kalian itu bisa meluapkan atau apa ya, berpartisipasi itu dalam hal menulis. Jadi kan kalau di hukum itu ada yang berbicara dan dia juga bisa menulis gitu. Kalau misalkan nanti udah di bidang kerja itu ada yang kerjaannya tuh ya nulis itu nulis apa ya, bikin legal opinion kayak gitu-gitu. Kalau berbicara itu lebih ke pengacara kayak gitu. Nah, nanti bakal ke situ sih. Tapi gara-gara tadi tidak mesti semuanya punya background yang basic hukum, berarti kan memungkinkan siapa aja. Ya. Berarti banyak, walaupun hukum masuknya sosum atau IPS, berarti banyak juga yang anak IPA yang kecemplung di hukum. Banyak. Pakai banget tau nggak? Banget kayaknya. Banget. Iya. Berarti buat kalian anak IPA pusing dengan matematika, fisika, Pindah pindah aja ke hukum. Banyak kok anak SBM. Dan di hukum nggak ada hitung-hitungan kan? Nggak ada kecuali hukum pajak sih, dikit-dikit. Oh, hukum pajak ada. Hukum pajak ada, sama hukum apa ya, perdagangan. Oke, terus belajarnya nih ada bukan apa aja sih, kayak kan yang lain nih biasanya kayak ada praktikumnya, ada teorinya. Nah kalau misalkan di FH itu gimana? Ini agak panjang nggak apa-apa. Ya, apa-apa, Oke. kamu yang ngomong. Jadi kalau di FH itu mungkin kalau untuk praktek yang kayak anak-anak IPA ada labnya kayak gitu nggak ada, tapi Itu ruang sidang. iya itu bukan matkul, jadi ada sih matkul. Jadi kalau kita itu prakteknya paling nanti di semester berapa ya, 5 apa 6, itu tuh kita ngambil mata kuliah kemahiran. Ada kemahiran pidana, kemahiran perdata, tata usaha negara, dan kemahiran tata negara, MK, peradilan MK. Nah itu tuh jadi kita lebih ke apa ya, praktek bagaimana kita di ruangan sidang, mulai dari nyelesain kasusnya. Ini ada kasus nih sama dosennya Ini dikasih simulasi. sidang. Ada yang jadi gitu. terdakwa. Ada yang jadi terdakwa, saksi, pengacara, penuntut umum, hakim, ada. Berarti tugas kayak kelompok, gitu, bikin kelompok. Bikin kelompok. Jadi itu satu semester full kita dikasih satu kasus di awal sampai nanti akhir semester itu kita ujian akhirnya gitu sidang. Oh, berarti orang yang jarang datang kerja kelompok Nggak akan kembali jadi tahu. terdakwa. Enggak. Biasanya sih gitu, Ditumbalin. tapi enggak juga. Nggak ditumbalin sih, tapi memang mending jadi terdakwa soalnya diem. Itu daripada dia ditanya nggak bisa apa-apa. Nggak ditanya sih, tapi lebih ke kita sidang, menyidangkan kasus Iya. yang udah kita tangani Iya, gitu. daripada Dosennya apa? cuma nilai doang. Ini pada pas sidang dia AIU gugup, gak tahu harus gimana gara-gara gak datang kerja kelompok. Nah tapi kalau kayak gitu jadi nggak kelihatan apa kemampuan dia. Iya, Karena kan terdakwa salah dia. sendiri dia gak kerja kelompok. Iya sih, ya udah berarti buat Siapa tahu kalian dia nanti punya kemampuan jadi kelompok. terdakwa. Cocok, tapi jadi terdakwa juga nanti pas aku lomba ada, Ada. terdakwa terbaik. Ada apa Ada sih, kategorinya, nominasi. kategori terdakwa terbaik gitu. Terdakwa yang baik itu yang gimana? Yang bisa menghayati dia sebagai terdakwa, mungkin dari ekspresi Bukan yang pura-pura sakit, Enggak, tabrak tiang, bukan. listrik. enggak. Pura-pura gak bisa Sensor. ngomong. Nah iya bisa yang kayak gitu juga bisa, yang menghayati perannya gitu. Tapi kalau praktek di FH itu lebih banyak kalian nanti kayak
kalau kalian suka ikut kompetisi-kompetisi gitu ya, jadi prakteknya tuh kalian rasain banyak di lomba-lomba. Karena kalau di kampus ya udah cuma gitu doang, selebihnya teori gitu. Berarti komposisi lebih banyak teori. Jelas. Jelas. Terus untuk sistem belajarnya gimana? Sistem belajar biasa sih, kayak satu ruangan kalau di Fakultas Hukum Unpad itu banyak banget guys. Jadi kayak sampai 70 sampai 75 orang. Untuk kelas yang termasuk sedikitnya itu 30 orang. Tapi ada matkul hukum internasional, dia tuh dibikin grup-grup kecil cuma 9 orang. Dan ya sistem belajarnya biasa kayak dosennya memaparkan dulu materi, tapi cuma dikit sih. Kadang dosen tuh ya bentar aja, selebihnya kita yang harus analisis, kerja kelompok, dan kita yang presentasi gitu. Tapi ada juga dosen-dosen yang masuk langsung kasih materi ini, kalian cari tahu sendiri, presentasi kayak gitu. Terus ada juga dosen-dosen yang mekanismenya itu kayak bikin yang di poster Bikin karton, plan mind mapping gitu, bikin mind map, terus per kelompok nanti ditempel-tempel di kelas, terus nanti kita keliling dan si kelompok itu tuh menjelaskan apa yang dia tulis di mind map, terus tuker-tuker gitu. Nah udah selesai gitu baru nanti random gitu dosennya ngajak ke depan untuk presentasiin apa yang udah kalian dapat. Berarti lebih banyak kita yang capek. Betul sekali. Siap-siap. Banyak bikin tulisan sih lebih. Untuk matkulnya kan kalau nggak salah ada penjurusan lagi. Iya. Gini deh kan secara garis besar tuh hukum bagi dua kan. Bener gak sih? Pidana dan perdata. No. Nah jelasin. Jadi tuh nanti kita bakalan pembagian program kekhususan, namanya itu dibagi 10. Bukan 2 guys. 10 apa 9 ya? 12. Enggak. Udah ditambah. Belum. Kemarin aku lihat. Oh iya. Dosennya langsung yang ngejelasin. Ya udah sisanya kamu yang jelasin ya. Ini Iya benar-benar ada transnational kan. business. Iya. Itu baru. Jadi tuh Ada kayak ada 12, pidana, perdata, tata Ngapain aja? negara, administrasi negara, hukum lingkungan, hukum internasional, hukum cyber law, dan hak kekayaan intelektual, terus transnational business, apalagi hukum ekonomi itu PK aku. Satu lagi apa? Aku lupa. Aduh. Lingkungan, lingkungan udah kan. Itulah pokoknya, lihat aja kalian nanti di Dan web. berarti ada penjurusan lagi ke 12 bidang tadi. Iya, di di semester 5. Berarti dari semester 1 sampai 4 belajar apa? Masih bareng-bareng belajar mata kuliah wajib. Banyak sih kalau misalkan disebutin, kayak kalau misalkan yang pidana, hukum acara pidana. Kalau yang perdata, hukum acara perdata, hukum lingkungan, hukum internasional. Jadi kita belajar semua itu yang umum-umum. Baru nanti kalian setelah penjurusan lebih spesifik, hukum pengantar ilmu ekonomi, hukum ekonomi internasional, perdagangan internasional, terus penyelesaian sengketa internasional, terus banyak lah pokoknya, harus disebutin lagi, aku lupa. Cukup ya ampun, backgroundnya aja hukum. Itu hukum kekayaan intelektual, itu tuh banyak rezimnya, hak cipta, merek, paten, desain industri gitu. Terus aku belajar apa lagi? Jadi selama 4 semester. Selama 4 semester. Waktu masuk kecemplung semester 5 langsung milih kalian lebih suka matkul apa. Kayak misalkan aku sebenarnya sukanya tuh pidana. Harusnya kan aku masuknya PK pidana, dan aku udah pernah lomba tentang pidana juga, tapi karena temen aku ngambilnya ekonomi, terus di pidana itu katanya tanda kutip susah lulusnya kayak gitu-gitu, jadi akhirnya aku ngambil ekonomi. Ternyata sama tidak, susahnya. Dan aku tidak punya passion yang cukup di hukum ekonomi, akhirnya saya malas. Malas mengerjakan skripsi yang ekonomi itu. Jadi jangan dicontoh guys. Jangan dicontoh guys. Berarti si penjurusan itu yang bakal nanti menentukan skripsi. Iya, jadi penjurusan itu lebih ke untuk kalian skripsinya nanti bakalan tentang apa. Oh, berarti dari semester 4 kalian harus udah tahu minat kalian di mana, nanti bakal bahas skripsinya tentang apa, langsung masuk ke departemen itu. Jadi jangan sampai salah masuk departemen. Soalnya gak bisa ulang lagi ya? Bisa sih, cuman ngambil matkul wajib di PK itu. Ya kayak. Dan itu sayang lagi waktunya. Iya, terus SKS kalian bakalan nambah cukup banyak. Tapi kalau misalkan gak sesuai passion juga, ya gitu jadi setengah hati, mager-mageran. Oh iya, total SKS berapa? Wajibnya 144. Sekarang sih aku teh udah 105.
149. Iya, karena emang di PK aku ada beberapa yang harus diambil wajib lagi, jadi lebih dari 1/4. Oke, nah, cukup lah ya. Terus untuk tugas rata-rata gimana? Waktu itu shock, tugasnya kayak beda banget dari pas SMA. Bikin makalah kan, bikin tulisan-tulisan gitu. Terus itu tuh nggak, ya semua fakultas juga pasti sama, nggak boleh kopas, nggak boleh plagiat, nggak boleh dari Wikipedia, nggak boleh dari Blogspot, ya yang kayak gitu tuh nggak boleh. Jadi kita tuh harus dari ya jurnal, dari buku. Paling kalaupun nyari di internet ya harus yang PDF, misalkan jurnal apa kayak gitu-gitu, dari artikelnya siapa, dari skripnya siapa, dan itu harus selalu dipakein footnote. Karena kalau misalkan enggak, jadi itu ada beberapa matkul yang dosen itu sengaja tugasnya itu dicek pakai Turnitin, dicek plagiarismenya itu berapa persen, dan dia tuh suka ngasih misalkan plagiarisme 25%. Jadi kalau misalkan lebih dari 25%, biasanya itu nilai kita anjlok banget. Kalau nggak dikasih langsung atau enggak nilainya emang sejelek itu. Dan rata-rata enggak, cuman pernah ada aja orang kayak Untuk 24 kan? curhat gitu. Terus kalau tugas-tugas sih lebih banyak ke apa ya, tugasnya banyak sih, tapi lebih banyak bikin tulisan-tulisan gitu. Udah paling stres kalau disuruh bikin jurnal, karena kan belum lagi Turnitinnya kayak plagiarismenya berapa gitu kan. Mending kalau lolos plagiarismenya, coba kalau nggak udah capek-capek bikin, nilainya jelek. Terus tugas banyaknya apalagi ya, presentasi sih, presentasi. Jadi kita tuh selalu presentasi setiap pelajaran. Ada juga sih yang enggak. Ya, untuk sekarang prospek kerja macem-macem. Biasa katanya sih biasanya. ketika kita ngambil departemen apa, program keuangan apa, itu bakalan nentuin kerjaan. mau kerja di bagian apa, karena kan kita udah Ahli di bidang itu. ahli gitu kan di bidang hukum ekonomi, misalkan jadi corporate lawyer kayak gitu-gitu. Tapi kalau prospek secara umum sih macam-macam ya. Misalkan kalian mau jadi PNS bisa, mau jadi kerja di perusahaan swasta atau BUMN juga bisa, mau buka law firm, firma hukum sendiri juga bisa. Jadi notaris, buka kantor notaris itu bisa. Tapi kalau PNS atau yang berbau pemerintahan dan mengabdi untuk negara ya jadi jaksa, jadi hakim kayak gitu-gitu, atau enggak nanti kalian daftar nih ke kepolisian kayak gitu-gitu kan. Bisa. Terus kalau di bidang perusahaan-perusahaan itu kalian bisa kerja di kantor hukum kayak law firm gitu. Dan itu tuh banyak juga kantor hukum tuh bergeraknya beda-beda. Ada misalkan dia di bidang komersil, atau enggak bidang kayak ngurusin sengketa buruh kayak gitu-gitu, atau enggak tata usaha negara, atau enggak emang dia yang khusus untuk menguji undang-undang, law firm. Jadi beda-beda gitu, banyak. Misalkan nih jadi hakim, kira-kira prosesnya harus gimana supaya jadi hakim? Kan Ntar berarti S1 cukup bisa kalau hakim. Kalau notaris harus S2, jaksa juga S1 bisa. Ya daftar aja, ikutin, nanti ada rekrutmen pendaftaran calon hakim kayak CPNS gitu. Oh, berarti dibukanya namanya MA. Iya, Gitu. Dia bisa S1. bisa. Terus biaya gimana di FH? Biaya kuliah atau biaya jajan? Biaya kosan. Di kuliah sama jajan. Kalau biaya kuliah itu kan kita udah pakai UKT ya. Iya. Paling tinggi itu FH berapa ya? 6.500.000 kalau nggak salah. Paling rendahnya 0, dan itu ya sama kayak seleksi di awal aja, kayak langsung UKT kamu berapa kayak gitu-gitu. Sama aja kayak fakultas lain sih. Tapi sekarang kan ada jalur mandiri ya, dan di sini jalur mandiri itu udah langsung ditetapin UKT-nya yang paling tinggi. Terus jalur mandiri masuk FH itu 75 juta Uang pangkal. uang pangkalnya. Kalau uang jajan sih ya tergantung kalian jajan di mana, jajannya apa. Terus fasilitas di FH ada apa aja? Fasilitas di FH sekarang tuh ada pembangunan, udah selesai sih, perpustakaan baru. Oh, yang di depan itu.
yang di depan dekat parkiran sana. Iya. Heeh. Dekat showroom. Dekat showroom. Iya, terus ada showroom mobil. Kenapa showroom mobil? Iya. Lihatlah Jadi kali. ya gitulah di satu ada parkiran mobil. Ada parkiran. Luas kan. Terus kalau kuliah jajar tuh mobil. Jadi lebih luas parkiran mobil dibanding motor. Saking luasnya sampai keluar kan. Iya, sampai. Dan anak fakultas lain nyebutnya itu bukan parkiran tapi showroom. Iya gitu. Gitu guys. Terus ada gedung baru juga namanya ada itu gedung 3, cuman Oh ya gitu. yang sebelah sini yang deket ke FIB. Nah, itu tuh dalamnya bagus Nah, karena ruang sidang. iya, karena itu di apa ya, didanain dan kerjasama gitu sama Maastricht University Malaysia gitu. Terus ada gedung Tomiko, di sana tuh ada ruang sidang perdata buat peradilan semua gitu sama pidana. Terus di sini ada ruang seminar di sebelah kanannya. Di lantai 2-nya ruang kuliah bersama, lantai 1-nya tuh ruang sidang seminar UP dan tugas akhir. Dan itu ruangannya bagus banget, mantap. Kalau misalkan simulasi sidang itu pakai baju sidang gitu. Yep, pakai baju sidang. Jadi kita punya baju sidang. Oh berarti yang terdakwa pakai rompi oranye. Enggak, Pakai apa? pakai baju putih itu. Oh biasa, cuma nggak pakai. Enggak. Tergantung kalau terdakwanya kasusnya korupsi, kayaknya dia pakai baju. Oh berarti nggak ada. Nggak ada kalau baju terdakwa. tahanan nggak ada. Nggak ada. baju. Paling baju itu cuma baju hakim, baju PU sama baju PH, penasihat hukum sama penuntut umum, sama baju petugas. Oke, sekarang Oh, fasilitas di ruangan kelas sih ya Biasa gitu aja. biasa aja. AC, menurut kursi. kita. Selanjutnya lingkungan kampusnya gimana? Lingkungan Lingkungan. mahasiswanya ada gap angkatan nggak, atau kalau udah masuk ke sana udah ospek bebas? Enggak sih, kalau waktu ospek bener-bener yang senior FH tuh care baik-baik gitu. Aku tuh pernah waktu itu kayak kita Aku juga pernah ada. nggak mengospek kalian dengan cara-cara yang tanda kutip seperti yang lainnya. Kenapa? Karena kita itu anak hukum, harus tahu aturan, tahu hukum, bagaimana kita memperlakukan orang lain. Setiap orang punya hak dan kewajiban. Hak kalian adalah mendapat bimbingan dari senior kalian, kewajiban kalian adalah menghormati, tapi bukan dalam artian kayak senioritas banget, enggak, tapi ya udahlah, kayak anggaplah kita nih kakak-kakak kalian gitu. Terus kalau lingkungan menurut aku sih orang-orangnya asik-asik ya, nggak ada gap angkatan juga, baik-baik, dan gimana kita berinteraksi sama yang lain aja. Jadi benar-benar habis ospek, habis kuliah normal, semuanya berjalan ya udah Biasanya ya biasa udah aja, lo gue ya iya udah. kayak Nggak ada harus nggak ada. kang, punten teh, ya nggak udah ada. kayak ya udahlah gitu, Mm-mm. enak banget. Apalagi kalau kalian gabung di kepanitiaan dan apa-apa gitu, pasti aja. Sumpah aku ngerasa care banget sih senior-senior waktu itu, kayak aku mau ujian dikasih kayak ini soal ujian tahun Gue aja lalu. pernah numpang ke lebih panjang. Terus baik sama anak FH kan? Nah, FH nggak kenal Ya. padahal cewek. Ngeng, lebih Pergi panjang. aja tuh. Udah turun, terima kasih. Jadi secare itu. Curhat, kak ini dosennya gini-gini, dikasih tahu kayak gini-gini. Terus ini OOTD. OOTD Nah, full fashionable 95%. ya jadi di FH jelasin tuh Jadi di FH gimana itu berpakaiannya gitu, Cara ada aturannya tak atau gimana gitu. aturan Dia bisa nyiapin kalau misalkan harus pakai baju ini ini kan beli dulu dari sekarang. aturan dari kampus itu nggak ada, cuman aturannya ya waktu awal sih nggak boleh, ada beberapa dosen yang tahu nggak boleh pakai celana sobek dan harus pakai baju berkerah, jangan pakai kaos. Tapi sejauh ini yang aku lihat ya biasa aja, ada yang pakai kaos, ada yang pakai kemeja, ya rapi-rapi aja, pakai pakaian normal, tapi nggak mengharuskan kayak pakai kemeja kotak-kotak atau apa gitu, enggak kok, bebas. Berarti benar-benar gimana kita aja Ya pengennya. gimana kita ya serapihnya aja, tapi nggak formal banget juga. Tapi ada satu dosen yang mengharuskan kalau cewek terus pakai rok. Ada Kayak di Sasindo ada tuh. prof harus Pak. pakai rok. Ya jangan disebutin gitu. Terus FH kan baru migrasi kan 2016 ke Nangor dari Bandung, DDU. Angkatan pertama. Dan itu kan angkatan pertama, berarti
ngalamin kan Eva lagi sepi-sepinya. Ngalamin banget. Terus angkat 2017 juga masih sepi kan, Masih baru 2 sepi, angkatan. iya. Sekarang mulai rame. Suka ada gak kejadian horor? Enggak pernah. Bentar. Di FH mah aku nggak pernah ngerasain sih. Biasa aja. Kalau di Bandung mah pernah waktu latihan, waktu lomba. Gimana lu? Masa ada waktu itu kan aku lagi lomba yang anggotanya tuh 16 orang. Terus habis gitu kita tuh mau kamar mandi dan akhirnya kamar mandinya itu enggak, bukan yang itu. Terus senior aku itu ada cowok berdua ke kamar mandi. Pas ke kamar mandi, tiba-tiba ada seniornya, dia tuh angkatan 15. Terus tiba-tiba ada senior angkatan 14 diem di Takum. Tahu Takum nggak? Taman Hukum. Oh yang itu. Ya di situ diem di Depan Takum. perpus, Iya, depan perpus. Di depan perpus lagi jongkok sendirian. Ditanyalah sama seniorku yang angkatan 15, lagi ngapain bang? Kayak gitu-gitu. Terus dia nggak jawab-jawab, ngeliatin aja. Udah gitu dia bilang duluan aja. Nah, dua senior aku itu pipis kan. Pas abis pipis, jalan pas pada belakang udah nggak ada. Lah itu kemana? Mereka nggak jadi pipis, langsung lari lah ke ruangan kita latihan. Bilanglah sama ketua delegasi. Terus habis gitu pas bilang, serius lu masa ditelepon lah si orang itu yang tadi ada di situ. Pas ditelepon, apaan? Gue di kosan katanya. Terus tadi siapa? Gitu satu. Berarti si orang tadinya kenal? Si kenal itu tuh senior angkatan 14, cuman pas Oh. madep lagi ke belakang nggak ada, ditelepon. Pas udah balik lagi Di gue di kosan. kosan. Itu satu. Terus ada Di lagi Bandung. sih, tapi di Bandung, di Nangor jarang sih. Berarti enak, kalian sekarang udah pindah ke Nangor kan? Berarti aman dari hal-hal. Ya, tapi kan si gitu-gitunya juga ikutan pindah. Karena ngerasa di sini sepi. Nggak ada yang dijailin jadi Iya, di sini sepi kan, dijailin pindah ya. di Nangor aku belum pernah ngerasain. Ya sini. Kayaknya di Nangor Aman sih. aman. Terus tips and trick Apa? buat anak-anak yang mau kuliah di hukum atau mungkin yang sedang kuliah. Tips and trick. Kalau yang belum masuk, coba kalian latih mental dan latih keberanian kalian yang belum, yang sedikit pemalu atau nggak berani speak up, untuk coba berani mengutarakan pendapat. Nggak tahu itu benar atau salah, ya udah utarain dulu aja kayak gitu. Karena rata-rata orang tuh takut duluan, takut salah nanti dijudge. Nggak kok, nggak Tetap kayak kalian gitu. ditilang polisi. Ya udah. Terus kalau ditilang polisi, tanya polisinya, Pak, kenapa saya Iya. ditilang? Bapak nggak perkenalan dulu, misalkan dia nggak perkenalan nama saya apa, saya sedang bertugas apa. Bisa kalau aku tuh kalau ditilang suka nanya dulu, terlepas dari aku salah atau enggak, ya kenapa aku diberhentiin gitu kan. Dari hal-hal kecil Efek. aja. Ya efek, nggak jadi ditilang. Terus kalau misalkan udah masuk, kalau saran aku sih, kalau misalkan kalian di Fakultas Hukum, karena kan kita jarang praktek-praktek di lapangan atau kayak gitu-gitu, coba aja untuk Praktek masa di lapangan, di ruang sidang. enggak kan, maksudnya praktek lapangan tuh yang kayak apa ya, seperti kita nanti kerja di lapangan. Karena itu tuh cuman ngambil matkul itu doang, dan itu pun kalau yang ngambil, kalau yang enggak tuh ya udah gitu. Lebih banyakin ikutan acara-acara kompetisi gitu, mau yang di dari kampus ataupun kalian independen nyari-nyari sendiri. Karena kalau hukum itu lebih banyak kegiatan lombanya dari fakultas-fakultas lain, dari univ-univ lain dibanding jurusan lain. Karena aku ngerasa ya udah, kalian sering lomba-lomba gitu nggak sih? Kayak kalau di aku tuh sering banget. Setahun tuh paling ada 4-5. Nah kalau aku sebulan 4-5 perlombaan gitu. Jadi kerasa kayak misalkan lomba debat, lomba nulis, bikin karya tulis, legal opinion, terus lomba peradilan semu, kayak peradilan semu pidana, perdata, konstitusi gitu. Itu kayak bener-bener ngelatih kalian untuk berani berani bersaing lah nanti setelah kalian lulus di dunia kerja. Karena selain kita dapat ilmu, dapat relasi juga dari alumni yang udah sukses lah kayak gitu. Kalau tips supaya masuk FH4? Tips supaya masuk kan sekarang ada 3 jalur ya. Kayak SNM, ya kalian berdoa aja perbaiki nilai rapot, ya jangan terlalu Emang berharap kurang sih. bisa diperbaiki? Enggak Oh, sih yang kelas 3 yang enggak? kelas 3 enggak, Kelas cuman 1 yang enggak. kalian kelas 1 ya bagus-bagusin lah. Maksudnya jangan terlalu bagus juga. Aku nggak ngerti sih kalau yang SNMPTN kan faktor keberuntungan juga katanya. Tapi waktu itu nilai rapot aku sih naik-naik gitu, stagnan, nggak yang turun-turun banget kayak gitu ya. Cukup lah kayak gitu. Terus beruntung juga kali ya. Oh dulu SNM? SNMPTN, tim undangan. Terus Bang tenar di sekolah. Terus kalau SBMPTN ya pelajarilah hal-hal yang nanti diujikan di SBMPTN. Karena menurut aku nggak ada yang menjurus ke hukumnya kok, sama-sama aja kan SBM itu tesnya kayak Iya, gitu, padahal- bareng-bareng sama padahal- aja. SBMPTN lucu. Itu hukum.
Arogan. Sama kan? Ada gak soal SBMPTN? Oh, gak ngerasa SBM ya? Gak ada soal SBMPTN yang nanyain hukum. Hampir gak ada. hampir Sama nggak gak ada juga soal Secara SBMPTN yang umum nanyain apa? masa ada. Nggak ada. Jadi ya triknya itu kayak kalian bisa mengerjakan dan ngerjain benar. Maksudnya gimana ya? Diisi tapi benar atau gimana sih Iya. trik-trik SBMPTN gitu? Triknya tuh kalian kerjain semua soal dan benar. Dan benar. Iyalah. Iya. Terus banyak berdoa. Terus ngelihat passing grade juga kayak nerimanya berapa nih fakultas Iya. ini, terus yang daftar berapa, karena itu FH biasanya satu angkatan berapa ratus? angkatan aku 300, Sebelumnya sebelumnya 250-an, sesudahnya 400-an atau 300 Sesudahnya lagi? lebih banyak. berarti enak. Tapi standaran lah 300-an sih, 350 gitu. 350 sampai 400. Iya. Apalagi kan sekarang ada ujian mandiri ya, jadi ya welcome. Ya bisa lah. Terakhir banget pesan. Oh udah ya. Pesan untuk anak-anak yang mau kuliah di hukum atau yang sedang. Kan tadi udah. Tadi udah ya? Iya. Pagi lah, terakhir. Ya udah, pesan untuk yang belum masuk, coba difikirkan kembali salah atau enggak ngambil jurusan hukum. Bener. Karena kuliah itu kita harus jangan karena orang lain, tapi karena memang kemauan diri kita. Terus buat yang udah masuk Dan ngerasa salah jurusan mungkin. dan nggak salah jurusan, coba dipertimbangkan lagi mau pindah atau enggak kalau masih ada waktu SBMPTN. Tapi kalau misalkan udah masuk, ya belajarlah yang benar. Maksudnya cari ilmu yang benar, cari relasi yang benar, karena menurut aku setelah kalian lulus bukan cuma ilmu doang yang berguna gitu, tapi relasi kalian di luaran sana itu juga sangat berguna gitu. Kalau misalkan kalian banyak relasinya kan gampang ya kayak untuk nyari kerja dan lain sebagainya gitu. Jadi jangan kupu-kupu lah kuliah teh, kuliah pulang. Sayang banget. Kuda-kuda boleh gak? Kuda-kuda kuliah dagang boleh nanti jadi pengusaha. Betul. Kuliah Kuliah tilawah. boleh apapun itu. Ya boleh aja. Ya intinya berkegiatan lah di kampus, jangan sampai ke kampus cuman belajar di kelas, habis itu Betul. udah gak apa-apain. Itu Oke. salah banget sih guys. Udah setengah jam lebih. Kayaknya kita cukupkan dulu video kali ini. Kalau ada yang mau tanya-tanya ke kita, nanti aku cantumin di bawah di deskripsi. Oke. Boleh nggak? Boleh. Pengen kan? Sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Oh iya, dadah. Kalau misalkan aku ada salah, sorry ya guys. Oh ya, kalau ada salah maklum. Malu, kita masih belajar Iya. karena semua orang itu Segala yang baik itu datangnya dari Tuhan. Tuhan. Yang jelek dari salam.